Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Selamat menunaikan ibadah subuh bagi yang sudah bangun dan mampu menunaikan sholat subuh. Salam 2 rakaat. Ba'dal subuh ini saya akan tetap melanjutkan kajian kitab Tanbihul Ghafilin, babnya bab fuqara. Bab fuqara ini kitabnya kitab Tanbihul Ghafilin karangan Syekh Muhammad Nasir Samarkandi. Syekh Muhammad Nasir bin Muhammad bin Ibrahim Samarkandi. Dan yang akan kita kaji yaitu tentang bab fuqara. Riwayat dari Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini ada 2 riwayat yang akan saya kupas, akan saya kaji pada subuh ini tentang riwayat Hasan Al-Basri. Moga disimak ya, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hasan rahimahullah ta'ala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hasan Al-Basri meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, yu'tu bil abdi yaumal qiyamati faya'tadirullaha ta'ala ilaihi kama ya'tadirur rajulu ilar rajuli fid dunya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya menurut riwayat Hasan Al-Basri, bahwasanya yu'ta bil abdi yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti seorang hamba, yu'ta bil abdi yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti seseorang akan diutus, akan didatangkan. Lalu Allah Ta'ala faya'tadirullah Ta'ala ilaihi kama
berkata, berdalih, Allah Ta'ala berkata berdalih sebagaimana seseorang yang berada di dunia ini berkata kepada orang, berdalih kepada orang lain. Ya'tadirur rajulu ila rajuli fid dunya fayaqulu, dan Allah berfirman, jala sultanuhu wa azuma syai' jala sultanuhu wa azuma sa'nuhu wa izzati, demi kemuliaan dan keagunganku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku tidak menyingkirkan dunia daripadamu karena kehinaanmu dalam pandanganku. Allah berkata kepada si hamba tersebut, si hamba yang didatangkan Allah. Jadi ada seorang hamba yang didatangkan Allah, dan Allah berkata kepada hamba tersebut bahwasanya aku tidak menyingkirkan dunia daripadamu. Dikiaskan ini si fakir, kaum fakir ini, hamba tersebut adalah hamba yang fakir. Allah berkata kepada yang fakir tersebut itu, aku tidak menyingkirkan dunia daripadamu karena kehinaanmu dalam pandanganku. Jadi kaum fakir di pandangan Allah itu tidak hina, tidak hina. Fayaqulu jala sultanuhu wa azuma sa'nuhu wa izzati, dengan kemuliaan dan keagungannya Allah tidak menyingkirkan dunia daripada kamu kaum fakir karena kehinaanmu dalam pandanganku. Berarti Allah menganggap orang fakir itu tidak hina dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi lihawanika alayya walakin lima a'dadtu laka minal karomati. Akan tetapi aku, Allah, telah menyediakan kemuliaan, karomati wal fadilati, kemuliaan dan keutamaan bagimu. Ini ditunjukkan kata-kata Allah ini kepada hamba yang fakir tersebut. Yaumil kiamah nanti hamba yang fakir tersebut berbicara kepada Allah, Allah berbicara kepada hamba yang fakir, yang miskin tersebut. Kata Allah, a'dadtu laka minal karomati wal fadilati ukhruj, dan kemuliaan. Akan tetapi Allah telah menyediakan kemuliaan dan keutamaan bagimu, bagi yang fakir tersebut, yang miskin tersebut. Ya abdi, ya abdi, Allah mengatakan kepada hamba yang fakir tersebut, ya abdi, ila hadhihi sufufi, ila hadhihi sufufi. Jadi si hamba yang fakir tersebut itu disuruh oleh Allah, keluarlah dari barisan-barisan itu, di mana nanti yaumil kiamah itu semua golongan manusia dikumpulkan baris berbaris. Setiap barisannya itu ada dari golongan-golongan dan tingkatan-tingkatan manusianya. Sufufu wangduru man ata'at amaka,
Dan Allah suruh, wahai orang yang fakir, ya abdi, menyuruh kepada orang yang fakir tersebut, keluarlah engkau dari barisan-barisanmu, ila hadhihi sufufi, keluar, wangdur man amaka, dan carilah. Allah menyuruh hamba yang fakir tersebut keluar dari barisan untuk carilah orang yang pernah memberi makan kamu, wangdur man amaka fiya, orang yang telah memberi makan kamu karena aku, karena Allah, ikhlas karena Allah Ta'ala. Amaka fiya au kasaka fiya, dan orang yang pernah memberi pakaian kepadamu, au kasaka fiya, orang yang telah pernah memberikan pakaian kepadamu, maksudnya bersedekah memberikan pakaian kepadamu, yang memberikan makan kepadamu. Allah ini menyuruh kepada hamba yang fakir tersebut, yang miskin tersebut, untuk mencari di hari kiamat nanti. Si fakir tersebut diperintah Allah untuk mencari orang yang telah memberi makan kamu, orang yang telah memberi pakaian kepada kamu, yuridu bidzalika wajhi, dan mereka melakukannya ikhlas karena aku semata. Fakhuz biyadih, peganglah wajhi, fakhuz biyadih, peganglah tangannya. Fakhuz biyadih, dan mereka menjadi hakmu. Menjadi hakmu itu maksudnya orang yang telah memberi makan, memberi pakaian, yang telah memberi pakaian, dan mereka melakukannya ikhlas karena Allah Ta'ala, itu dipegang oleh si fakir tersebut dan menjadi hak sepenuhnya si fakir tersebut. Fahuwa laka wan nasu, pada saat itu di yaumil kiamah, di hari kiamah itu semua manusia tenggelam dalam keringat karena saking panasnya, saking paniknya, saking panasnya di yaumil kiamah. Yauma idzin qad jamahumul araku, dan si fakir itu memegang tangan orang yang telah memberi makan dan memberi pakaian dengan ikhlas karena Allah Ta'ala kepada si fakir tersebut. Fayatakhalalul sufufu wa yangduru man fa'ala dzalika bihi fayakhidhu biyadihi fayudkhiluhul jannah. Maka si fakir tersebut memegang tangan orang yang sudah memberikan makan dan pakaian tersebut saat di dunia. Kata Allah, fayudkhiluhul jannah, masukkanlah ke dalam surga. Itu perintahnya Allah. Jadi si fakir tersebut diberi hak untuk menolong mereka yang memberikan makanan dan pakaian karena ikhlas karena Allah Ta'ala. Si fakir tersebut diberikan hak penuh untuk menolong orang-orang tersebut, yang mana orang tersebut dimasukkan oleh si fakir tersebut atas izin Allah, atas kuasa Allah, atas haknya Allah ke dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Di sinilah kita akan meriwayatkan kembali bahwasanya anjuran dan perintah Nabi Muhammad SAW
berkata dari riwayat Hasan al-Basri, Al-Hasan rahimahullahu ta'ala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala aksaru ma'rifatul fuqara'u wa takhadhu indahum. Bahwasanya beliau Hasan al-Basri menceritakan riwayatnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, aksiru ma'rifatal fuqara, banyak-banyaklah berkenalan dengan orang fakir, banyak-banyaklah bersahabat dengan orang miskin. Wattakhidhu indahumul ayadi, dan jadikanlah itu mereka orang-orang yang terkemuka. Fa inna lahumud daulata, karena sesungguhnya mereka mempunyai kekuasaan. Jadi kata Nabi, orang-orang miskin, orang-orang fakir tersebut memiliki kekuasaan. Maka di sini ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, qalu ya Rasulullah, maka para sahabat Nabi bertanya, wa ma daulatuhum, apa kekuasaan mereka wahai Nabi? Kata sahabat bertanya, qala, Nabi menjawab, idza kana yaumul qiyamati qila unduru man at'amakum, nanti pada hari kiamat, idza kana yaumul qiyamati qila unduru man at'amakum isrotan, nanti pada hari kiamat carilah orang yang fakir tersebut diperintah oleh Allah untuk mencari orang yang pernah memberi sesuap makan kepadamu, memberi seteguk air minum kepadamu, dan memberi sepotong pakaian, lantas peganglah tangannya. Disinilah kekuasaan kaum fakir tersebut. Kisrotan wa saqakum surbatan wa kasakum sauban fakhudhu biyadihi summam dubihi ilal jannah. Nah, disinilah kekuasaannya kaum fakir, kaum miskin yang diperintah oleh Allah untuk mencari orang yang pernah memberi makan, memberikan pakaian, memberikan seteguk air. Diperintah oleh Allah, peganglah tangan orang tersebut yang telah memberi makan kamu, yang telah memberi pakaian kamu, yang telah memberi air minum kepadamu, kemudian masukkanlah ke dalam surga. Masya Allah, barakallah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inilah kisah kaum fuqara, yang emang kaum fuqara itu diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanallah. Maka kita harus banyak-banyak bersahabat dan berteman dengan mereka. Mudah-mudahan mereka mendapatkan barokahnya juga, dan mereka pasti memiliki kekuasaan untuk menolong kita, kaum fakir tersebut. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.